banyak penghafal Al-Quran di era digital ini. Saat ini kalau ada yang bertanya soal sebuah ayat spesifik di dalam Al-Quran, ya dia bisa saja mencari di Quran digital yang mungkin terekam dalam smartphone-nya. Ya nggak perlu ayat-ayatnya sampai dihafal di luar kepala. Mereka yang belajar di perguruan tinggi Islam dan memperoleh gelar doktor, profesor, dan menjadi pengajar di sana, apa mereka hafal Al-Quran? Dijamin mayoritas tidak hafal. Jadi tidak ada hubungan antara menghafal dan memahami. Saya Muslim, tentu saja saya mencintai Al-Quran. Tapi menurut saya, menghafal Al-Quran adalah sebuah tradisi yang barangkali memang penting di masa awal Islam, tapi tidak lagi sekarang. Terus terang, saya itu akan senang kalau ada orang yang bisa meyakinkan saya bahwa di masa ini umat Islam atau masyarakat dunia masih memerlukan penghafal Al-Quran. Kalau MUI bisa menjelaskan kepada publik kenapa Indonesia butuh penghafal Al-Quran, tentu itu penting. Tapi kalau tidak, saya rasa saya akan tetap bertahan dengan pandangan saya bahwa di masa digital ini kita tidak membutuhkan penghafal Al-Quran. Maaf kalau pendapat saya ini tidak berkenan di hati Anda. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat. Ada ulama, alim alama, pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabiuka dan seterusnya. Imam Malik datang, hei malaikat, ini guru tauhid, sauri-uripe mulang tauhid, kira tau mulang kok takut sing tukang mulang. Sing sopan. Ya sudah, enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busro, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir, terus takut, apa mana bayang no kepuyah-puyah, wah itu lahumul busro. Jadi ini, makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid, ngajar di Qudsiyah kelas 6. Nah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak nggak terima. Ini orang ini hafal saya. Kalau kamu mukulin dia, kena saya. Tapi ini orang fasik. Tapi saya di situ. Kalau mukulin dia, kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos. Baru kayak surat Nabi Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu ya. Saya tidak bisa membayangkan ya. Ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati akrobin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa?